Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 5. Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh kepala badan yang hadir. Saya langsung aja karena ini temanya kita evaluasi terkait arus mudik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait posko-posko mudik yang tersebar di seluruh wilayah. Karena saya lihat Pak, banyak sekali posko-posko mudik yang didirikan oleh masing-masing kementerian, badan, ataupun OPD di kabupaten-kabupaten. Alangkah baiknya semua yang berkaitan dengan pembentukan posko mudik bisa bersinergi. Jadi ketika di jalan kabupaten yang jalannya tidak cukup luas, itu tidak menghabiskan ruas jalan untuk para pemudik. Yang akhirnya karena kebanyakan posko mudik itu jalannya jadi macet. Kalau para posko mudik itu dijadikan satu, itu mungkin akan lebih menghemat tempat dan juga lebih memudahkan para pemudik untuk beristirahat. Karena kalau misal masing-masing kalau di kabupaten dinas ya, itu membentuk satu posko mudik, itu para pemudik yang barangkali ingin cek kesehatan harus di posko kesehatan. Kemudian sebelahnya ada posko Satlantas, sebelahnya lagi Satpol PP, sebelahnya lagi Basarnas. Itu di setiap kabupaten pasti akan banyak tenda-tenda yang berjejeran dan tidak saling terhubung. Nah, alangkah baiknya kalau tenda-tenda itu saling terhubung satu sama lain. Itu lebih memudahkan para pemudik untuk bisa beristirahat. Kemudian juga saya setuju Pak tadi yang Bapak sampaikan terkait masjid dijadikan sebagai titik untuk teman-teman membuat posko mudik. Karena memang kebanyakan masyarakat kita beragama Islam dan yang mudik itu pasti kebanyakan Islam dong. Dia butuh istirahat sekaligus melakukan sholat. Itu akan mempersingkat waktu mereka untuk beristirahat sekaligus melakukan sholat. Nah, kemudian juga tadi ternyata disampaikan oleh Satlantas bahwa diskon tarif tol itu tidak terlalu dilirik ya, tidak terlalu diminati. Tapi para pemudik lebih tertarik dengan jalur one way. Nah, itu mungkin tahun depan bisa lebih ditingkatkan jam-jam operasional jalan one way agar memudahkan pemudik bisa lebih cepat untuk sampai di tempat tujuan. Kemudian juga pembangunan ruas jalan dan pemeliharaan jalan yang selalu menjadi PR bersama dari PU pusat, provinsi maupun kabupaten. Banyak anggaran, setiap tahun pasti ada anggaran yang cukup tinggi untuk pemeliharaan jalan. Nah, mungkin ini bisa kita sama-sama kembali ke awal. Ketika jalan itu dibangun, standarnya seperti apa? Nah, kalau dari awal standar pembangunan jalan itu sesuai SOP dan baik, saya kira anggaran yang dikeluarkan per tahun untuk pemeliharaan jalan ini bisa diminimalisir. Karena saya lihat dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota pasti akan ada dana pemeliharaan jalan yang cukup tinggi. Bukan hanya membangun jalan. Jadi PR-nya PU bukan hanya menambah ruas-ruas jalan yang memang belum bagus jalannya, tapi juga terkait pemeliharaan jalan. Nah, mungkin itu Pak yang terakhir terkait tiket, mungkin tiket-tiket pesawat, tiket kereta api dan lain itu bersinergi dengan agen-agen online. Karena sekarang pasti masyarakat ketika beli tiket itu melalui agen online. Nah, kalau Bapak tidak bersinergi, nanti akan tumbang tindih. Dari pemerintah memberikan diskon besar-besaran terkait tiket, tapi ketika sampai di agen udah berubah lagi itu tiket harganya. Jadi yang mendapat manfaat bukan masyarakat tapi dari masing-masing agen tiket. Untungnya tambah gede, masyarakat kita tetap sama membeli harga tiket
di hari biasa ataupun di hari Lebaran. Nah, mungkin itu saja Pak yang jadi perhatian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.